Perkenalkan, saya Septiani Puji Rizka Lestari dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Di sini saya akan membawakan materi terkait peranan FDI dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya, teman-teman tahu nggak sih apa itu FDI? FDI adalah singkatan dari Foreign Direct Investment, yang dimana biasa kita kenal sebagai investasi asing langsung. Investasi asing bisa dikategorikan sebagai FDI apabila seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. FDI terjadi ketika perusahaan secara langsung berinvestasi dengan melakukan produksi ataupun memasarkan produk di negara lain. Menurut Krugman, yang dimaksud FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi FDI. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan semakin tinggi pula tingkat FDI. Yang kedua adalah rasio ekspor dan impor terhadap PDB. Kenaikan atau penurunan rasio ekspor dan impor terhadap PDB menunjukkan tingkat keterbukaan suatu negara. Yang ketiga adalah nilai tukar yang stabil. Nilai tukar yang stabil adalah hal penting bagi para investor. Hal ini dikarenakan dengan melihat nilai tukar yang stabil, maka para investor bisa berhitung secara tepat mengenai biaya produksi yang mungkin terjadi selama proses produksi, serta harapan untuk mendapatkan kembali investasi yang telah dikeluarkan beserta profit yang dihasilkan. Adapun faktor penunjang lainnya yaitu keunggulan spesifik lokasi. Artinya, lokasi yang akan dipilih sebagai destinasi FDI haruslah yang paling menguntungkan untuk para investor atau perusahaan multinasional tersebut dibandingkan lokasi manapun. Ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi, yaitu pertama, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya atau aset. Yang kedua, berkaitan dengan ukuran pasar untuk barang dan jasa. Yang ketiga, berkaitan dengan keuntungan biaya produksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis investasi asing langsung. Yang pertama adalah investasi horizontal. Investasi langsung horizontal melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara asing sebagaimana operasinya di negara asalnya. Seperti contoh, produsen smartphone yang berbasis di Amerika Serikat membuka pabrik di Cina. Jenis investasi yang kedua adalah investasi vertikal. Dalam hal ini, investasi vertikal berlangsung di tingkat rantai pasokan yang berbeda dari negara asal. Bisa jadi di tingkat hulu maupun hilir. Contohnya adalah McDonald mengakuisisi peternakan skala besar di Indonesia untuk memproduksi daging untuk restoran mereka. Dengan investasi asing langsung. Investasi asing langsung menawarkan keuntungan tidak hanya bagi investor tetapi juga negara tujuan. Keuntungan yang pertama yang bisa diraih adalah diversifikasi pasar, yang dimana berarti investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Ini penting ketika pasar di negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang tumbuh rendah. Yang kedua adalah intensif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Yang terakhir adalah akses ke tenaga kerja dan sumber bahan baku yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif lebih murah. Manfaat yang bisa diraih oleh negara tuan rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengembangan modal manusia. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja. Yang keempat, akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Yang kelima adalah mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Yang keenam adalah menumbuhkan kapasitas ekspor. Yang terakhir adalah lebih banyak persaingan. Selain keuntungan, investasi asing langsung juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah ketimpangan. Elit yang kuat mungkin mendapat manfaat besar investasi asing. Itu tidak mengalir secara adil kepada masyarakat banyak. Yang kedua adalah perampasan tanah dan praktik eksploitatif. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan.
Yang ketiga adalah efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada memperkerjakan pekerja lokal. Selanjutnya adalah penutupan bisnis lokal. Masuknya perusahaan besar asing dapat mengakibatkan bisnis lokal bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Yang terakhir adalah repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkan ke negara asal. Hal ini menyebabkan arus modal keluar yang lebih besar bagi negara tuan rumah. FDI di Indonesia. Sebelum tahun 2012, negara-negara maju selalu menjadi destinasi paling besar bagi FDI. Pada tahun 2011 misalnya, sebanyak 51,8% total FDI dunia masih beroperasi di negara-negara maju. Lalu pada tahun 2013 muncul pergeseran tren, FDI mulai diarahkan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Menurut UNCTAD, sebanyak 53,6% dari total FDI dunia mengalir ke negara berkembang. Indonesia pun terkena imbas dari perubahan arus dunia tersebut. Perbaikan dan perubahan regulasi maupun birokrasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing. Berikut adalah 5 negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Singapura dengan investasi sebesar 28,5 miliar US dollar, Jepang dengan 15,7 miliar US dollar, Cina dengan 8, miliar US dollar, Hong Kong dengan 6,4 miliar US dollar, dan yang terakhir adalah Malaysia dengan 6,0 miliar US dollar. Berikut adalah beberapa atau 5 daerah dengan nilai investasi asing terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Jawa Barat, yang kedua adalah DKI Jakarta, lalu Banten, lalu disusul Jawa Timur, dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur. Berikut adalah penjelasan singkat terkait pertumbuhan FDI di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada tahun 1990 sampai 1997 Indonesia mengalami masa perkembangan ekonomi klimaks, yaitu masuk ke dalam 20 besar negara-negara penerima FDI yang mencapai hampir 23,7 miliar US dollar. Kehadiran FDI di Indonesia memberi dampak positif terhadap pertumbuhan PDB, yaitu sebesar 7% sampai 8%. Akan tetapi pada tahun 1997 pertumbuhan FDI di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada masa itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan perbaikan ekonomi yang cenderung lambat. Hal ini membuat para investor banyak yang menarik investasinya di Indonesia. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2010, keberadaan FDI belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan UNCTAD pada tahun 2006 menempatkan Indonesia sebagai daerah yang kurang diminati, serta kinerja dan potensi arus masuk investor asing juga masuk ke dalam kategori rendah. Birokrasi yang kurang efisien dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi alasan mengapa Indonesia kurang diminati oleh investor asing. Hingga pada tahun 2011-2013, Indonesia terus mengalami kenaikan FDI yang signifikan. Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan FDI di era Jokowi. Perkembangan realisasi investasi selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala terus tumbuh meskipun trennya masih naik turun. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Penanaman Modal atau BKPM pada periode kuartal 4 2014 hingga kuartal 2 2018 secara year on year menunjukkan tren kenaikan. Namun jika dibandingkan dengan pendekatan quarter to quarter, ada beberapa waktu mengalami penurunan. Berikut adalah bagan pertumbuhan FDI pada masa Jokowi JK.